Tiap pagi bangun tidur ngecekin HP, WA, dengerin apa itu radio. Sekarang aku di pemirsa Kuntil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joyce Kaila. Baru bangun tidur, suaraku telentangnya turun. Bikin sarapannya sih Mbah. Biasanya Mbah saya itu ada 3 macam untuk sarapan ya, yaitu yang pertama fansu, ubi godok. Apa godok ya? Ubi godok itu, tapi ini bukan godoknya, direbus. Bukan direbus, disetim. Kukus, telo kukus. Dari sini terus yang kedua mie. Mie-nya itu bentuknya seperti ini tuh. Yang ini udah habis. Atau mie keriting yang dari Waisang. Apa mak? Waisang itu apa? Waisang itu bentuknya itu koyo jarot tak? Koyo apa itu Waisang? Mbak ya, yang kerja di Hongkong, Waisang itu apa bahasa Indonesia saya nggak tahu. Nah, yang ketiga yaitu oatmeal mekbe. Nah, caranya bikin mekbe, saya tak ada HP saya. Ini mekbe yang instan. Cukup dikasih 3 sendok lebih dikit ya. Kemudian dikasih susu. Ini susunya kemarin aku baru beli $95. Susunya orang tua 60 plus, jadi 60 tahun ke atas ya. Ini kalau satu gelasnya itu ada, buat 1 gelas itu harus berapa cup? 3,5 cup. Jadi ini saya ambil 3 saja. Nah ya, kenapa beliau harus minum susu? Dikarenakan sudah tuwir. Kemarin dia dapat ini dari apa itu, beliau suka banget pakai ini. Terus kemudian kasih sedikit blueberry ini berapa tul aja. bentuknya kayak pentil. Ini gak bisa fokus kok gak fokus sih? Kamera HP ya gak bisa fokus, beda sama kamera asli ya, tapi ya nggak apa-apa, pakai ini saja. Kemudian beri sedikit air. Ini air dingin, air anget tuh nggak masalah ya. Air dingin, air anget nggak masalah. Nah ini susunya pada mumbul ini. Saja ini kan air panas, tapi kan kalian nggak bisa melihat. Aku biasanya pakainya air panas dulu. Biasanya saya itu beneran digodok ya, direbus kayak gitu kan. Tapi kan ini instan, jadi nggak usah direbus, cukup dimasukkan ke microwave. Tapi diharuskan kalau dimasukkan ke microwave ya, diharuskan kuntul rungok kan, diharuskan. Ininya nggak ada itu nih. Diusahakan apa itu mangkoknya itu nggak ada warnanya ya. Kemudian kita masukkan ke dalam, kita pakai paling gede ya, 800 watt. Kemudian kita coba 1 menit saja, tunggu beberapa saat. Nah mulai meluntuk kayak gitu, kelihatan nggak? Ini kalau nggak dilihat ini bisa ampere mendadak ini. Jadi harus dilihat ya.
usahakan dilihatin ya, takutnya ini mumpluk terus kemudian mumbul dan meledak. Aku pernah rek ya Allah. Nah bentuknya seperti ini Dul, aku nggak bisa ngasih seperti orang-orang kayak bubur gitu. Nah ini kan kadang-kadang aku kasih es stroberi kering atau ini kan blueberry kering, terus kemudian dikasih sedikit apa anggur kering ataupun apa saja. Maksudnya yang penting bervitamin gitu. Kalau ini kan kalau makan oatmeal ini kan setidaknya mbak saya nggak terlalu terlalu V ya, atau terlalu fat, lemu. Setelah dikasih sarapan, kemudian kita siapkan obatnya setiap paginya, yaitu 8 pil, kadang 9 pil, 8 pil. Terus kemudian buat siangnya pil. Yang ini baru saya ambil dari kulkas, itu 1 pil karena ini salah satu obat yang apa itu, oke fokus ya, fokus biasa HP. Salah satu obat yang leleh ya kan. Nah ini tiap paginya ya, ini setiap paginya ada 8 tambah 3 11 pil. Ntar malamnya masih ada 4 pil. Ini diharuskan dikarenakan ada obat apa itu, obat penurun, kalau ini obat penurun gula darah, terus vitamin B, terus kemudian ini obat yang ini obat apa itu buat menahan kolesterolnya dia, banyaklah di sini. Jadi saya anukan ini kan anak muka aku izin saya dulu. Saya sekarang ngopi bro, baru penjelasannya. Ini untuk saya ini lagi mandek apabila saya itu lagi gak minum. Bentar. Wah, panas ya. Iya, mbak saya itu pernah operasi 3 kali jantungnya di bagian sini, jantung nang kini tutup nang silit ya. Jantung ya, itu kan jantungnya dikasih murmuran, diselangin atau I don't know lah. Di sini saya lihat di bagian sini perut sininya ya ada yang bolong tuh, bekas bolongan di sini. Terus bagian belakangnya sini ada yang bolong. Saya gini, mbak ini bekas apa? Ini bekas jahitan saya operasi apa lagi? Operasi ginjal. Kalau nggak salah itu operasi 3 kali. Jadi jantung entah jantung 2 atau 3 kali. Terus ginjalnya 1 kali. Ini beliau punya 1 ginjal doang jadinya. Mangkani ya. Dari sini saya banyak belajar loh dari mbah saya. Bersyukurlah kita itu meskipun orang nggak punya, tapi alhamdulillah itu apalagi ngarani sehat walafiat kayak gitu ya. Sedangkan bukan berarti orang kaya itu punya banyak duit terus nggak tahu duitnya di mana ya. Jadi beliau pun dulu kerjanya keras, saking kerasnya mungkin dulu pas waktu mudanya beliau itu bos ya, tahu sendiri. Apabila kita keadaan di atas ya biasanya orang itu nggak mungkin pilih ngarani ya. Kebanyakan ya, aku nggak ngomong semuanya, kebanyakan orang kaya itu roto edan ya kan, kerja memang kerjanya keras banget. Saya kalau apa itu denger history-nya mbah saya, diam-diam kalau saya mengikuti beliau kayak gitu kan, beliau cerita masa lalunya kayak gitu, biasa orang tua ya kan. Tapi saya banyak belajar sekali, ternyata memang hidup itu keras. Bos saya ini punya saudara 16 kayak gitu. Nah, suatu saat saya akan ceritakan gimana punya rumah 1 kamar terus dengan anak 16 kayak gitu ya, 16 bersaudara. Terus kemudian kenapa mereka semua jadi orang semua, maksudnya ya mbah saya termasuk bos benik bos kolor mbah saya itu. Nah sekarang itu yang jalanin perusahaannya itu anak-anaknya gitu. Jadi mbah saya ya wis ngene iki lah. Terus kemudian
beliau itu punya dulunya juga punya toko kecil-kecilan, kemudian akhirnya berusaha beli saham, akhirnya makanya itu cuma telo sama sama puhung apa itu singkong kayak gitu tiap paginya. Jadinya sampai sekarang pun sifatnya ngirit itu masih ada sebenarnya. Jadi mbak saya itu jauh lebih ngirit daripada saya. Ya, aku mikir, berarti wong ngirit itu cepet kaya kan. Ya, kalau saya mikirnya itu gimana ya, entah itu uang, entah itu rezeki, entah itu apa, kalau waktunya itu keluar ya keluar kayak gitu loh, waktunya masuk ya masuk kayak gitu. Misalnya kalau kita itu ngirit setengah mati ya kan, terus kemudian uang itu ada banyak kayak gitu, tetapi entahlah apa yang, entah kurang sedekah, entahlah apa kurang hati-hati, entahlah memang kita lagi dicoba sama yang kuasa kayak gitu. Jadi uang yang selama ini kita irit-irit, uang yang selama ini kita kumpulin, uang yang selama ini kita membuat kita makannya itu wes gak seenak jiwa, gak seenak teman-teman kita, atau apa itu wes pokoknya ngirit lah kayak gitu ya, bakalan keluar apa, bakalan keluar dengan jalannya sendiri kayak gitu loh kan. Artinya aku bingung, oh iya ternyata memang kita itu mendingan dari orang itu bloboan, apalagi dermawan kayak gitu. Kalau mungkin mbah saya ini dulu kaya terlalu banyak pikiran, entahlah makanya mbak loskan pikirannya mbak, meskipun kere orang duwe wis loskan, penting bahagia itu sangat menjamin kesehatan seseorang. Nggih. Iya, dokter bahkan dokter sendiri pun bilang obat yang termanjur dalam hidup kita adalah kebahagiaan ya, jadi harus bahagia dulu. Nah ini kok malah ngomong dewi ya dulu ya, ini kasih obatnya di mbahnya saya. Terus kemudian biasanya saya itu masaknya itu kalau siang jam 11, jadi jam 12 kurang dikit atau jam 12 lebih dikit itu baru makan siang. Makan siangnya mbak saya itu apa ya, sebisa mungkin apa itu yang sehat-sehat, kayak misalnya ikan kemarin, ikan wan kayak gitu, terus ada sayurnya. Tapi kalau saya masak buat mbahnya itu sekarang agak mikir-mikir ya, karena beliau sudah tua, kalau makan makanan ringan nggak masalah, tetapi kalau makanan apa main course ya kayak gitu, mbah saya itu saya kasih daging sama sayur saja, nggak usah pakai telur asin, kolesterolnya tinggi, udang kolesterolnya tinggi, terus kemudian kepiting kolesterolnya tinggi, atau seafood kayak gitu kolesterolnya tinggi. Jadi saya lebih memikir lagi, kecuali kalau saya lagi masak, ada anaknya makan di sini, itu mungkin ada sedikit kebebasan untuk mbah saya, tetapi harus harus minum obat teratur. Dulu lihat mbah saya lagi ngapain sih. Mbah saya itu meskipun sudah tua, saya kemayu tuh senengnya 3 hari sekali itu pasti ngeroi ininya. Dia itu beliau itu nggak suka ada brengosnya, nggak suka ada grabul-grabulnya, apa grabul gitu pati ngucapok itu. Apa itu tekarannya, aduh entahlah. Brewok bahasa saya itu nggak suka brewok, katanya kotor. Nah ini saya habis lihat dokter ya, ini obat saya sudah mau habis. Banyak yang nggak makan aku. Lah ini obat kok aku tuh habis minum obat kok rasanya kayak kliuk, kudu ngantuk aja. Saya kan kalau ngantuk itu takutnya mbak saya itu kalau mbak saya tidur, nah itu saya itu bisa agak rileks kayak gitu. Tapi kalau mbak saya matanya masih melek amba, saya itu mau tidur itu sungkan, atau meskipun boleh izin ya, tapi takutnya mbak saya itu minta ini dan itu kayak gitu loh. Takutnya saya itu kan karena tidur saya ada di atas kayak gitu, maksudnya harus menek itu memanjat.
Jadi saya habis naik bentar, mbah saya lupa kalau saya tadi udah bilang tidur kayak mau istirahat kayak gitu ya. Tiba-tiba mbah saya itu bangun lagi, minta ini dan itu kayak gitu. Wah, saya kan udah bilang kadang-kadang mbah saya itu ngalem main deket. Iya. Tapi apalah daya, orang kita juga karena beliau juga saya dapat gajian kayak gitu ya kan. Jadi ya wis. Nah, dari sini pagi-pagi ini saya sudah bikin video, jadi seperti agak delewer dari kerjaan saya. Jadi saya mau pamit dulu ya, karena saya juga mumpung dia lagi menakan itunya, saya harus bersihin kamarnya dulu ya, bersihin kamarnya. Semangat buat Mbak Bae, bagi teman-teman semuanya yang mengais rezeki. Kemarin kan saya bilang Mbak Bae, sekarang katanya Mbak yang nonton itu bukan Mbak Bae doang, masih juga nonton. Oh ya, bagi Mbak Bae, Mas adik-adik, bapak-bapak, Mbak Bae, Pak RT ini, Pak RW kecamatan kan. Itu semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan, sehat walafiat, dilancarkan rezeki ini, barokah, tur halal ya. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, selalu bahagia ya, ben waras ati lan pikirane.